Kita kan dikelilingi teknologi ya, tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya isi di dalamnya? Di balik layar yang kita sentuh tiap hari, ada proses industri yang rumit banget dan seringkali nggak kelihatan. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu proses rahasianya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu bakal bawa kita masuk jauh ke dunia kimia dan geologi. Semua yang kita pakai sehari-hari, dari ponsel di tangan kita sampai mobil listrik, semuanya bergantung sama bahan-bahan tersembunyi ini. Semua gadget ini ternyata punya satu kesamaan. Mereka semua butuh banget material khusus yang namanya unsur tanah jarang. Serius deh, tanpa unsur-unsur ini, dunia modern yang kita kenal sekarang, ya nggak bakal ada. Tapi dari mana asalnya? Oke, perjalanannya dimulai jauh di dalam perut bumi, dari sebuah mineral. Dan sumber dari semua kekuatan teknologi kita itu, ternyata batuan yang kelihatannya biasa aja, namanya monasit. Jadi ini dia nih bahan mentahnya. Monasit itu ibarat harta karun geologis. Isinya penuh sama unsur tanah jarang yang kita cari-cari. Tapi, ada tapinya, dia juga mengandung elemen lain kayak thorium. Nah, buat misahin harta karun ini, industri harus ibaratnya memasaknya dulu. Coba deh bayangin proses ini kayak resep kue, tapi versi industri raksasa. Ini proses yang udah dipakai puluhan tahun loh. Resep rahasia buat ngebuka semua potensi yang kekunci di dalam batuan monasit itu. Kedengerannya simpel banget kan? Cuma campur, panggang, terus larutin. 3 langkah ini intinya. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi menarik banget. Walaupun proses ini udah jadi standar di mana-mana, ternyata ada satu bagian penting dari resepnya yang nggak ada yang benar-benar ngerti. Ibaratnya ada kotak hitam kimia di jantung rantai pasok teknologi kita semua. Puluhan tahun loh. Coba bayangin, ada proses super penting yang dipakai di seluruh dunia. Tapi ternyata ada misteri besar di dalamnya. Industri itu tahu prosesnya berhasil, tapi mereka nggak sepenuhnya paham kenapa atau gimana persisnya itu bisa bekerja di level kimianya. Dan ini dia pengakuan yang mengejutkan. Langsung dari penelitiannya. Kutipan inilah yang jadi pemicunya. Para ilmuwan ngelihat proses yang udah biasa ini dan mikir, tunggu dulu, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam panggangan itu? Oke, jadi para peneliti ini mutusin buat jadi detektif kimia. Misi mereka, ya, ngebongkar si kotak hitam itu dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu monasit dipanggang sama asam. Jadi, mereka bikin serangkaian percobaan. Mereka panggang campurannya di suhu yang beda-beda, mulai dari 200 sampai 800 derajat Celcius. Dan mereka amati dengan teliti banget gimana perubahan suhu ini ngaruh ke hasil akhirnya. Dan mereka nemuin satu angka ajaib, 300 derajat Celcius. Angka ini bukan sekedar suhu biasa loh. Ini tuh kayak saklar kimia, titik kritis di mana semua prosesnya langsung berubah. Nah pertanyaannya, emang apa yang terjadi di suhu ini? Nah, ini dia penemuan kuncinya. Jadi gini, di bawah 300 derajat, unsur tanah jarang yang kita mau sama thorium, itu loh produk sampingan radioaktif yang mau kita buang, dua-duanya sama-sama larut. Tapi begitu suhunya ngelewatin 300 derajat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Unsur tanah jarangnya tetap larut, tapi si thorium ini tiba-tiba jadi jauh lebih susah larut. Nah, di grafik ini kelihatan jelas banget kan? Jadi, dengan manggang di suhu yang pas, industri bisa secara selektif ngambil bahan yang berharga, si unsur tanah jarang, sambil ninggalin thorium yang nggak diinginkan. Inilah kuncinya buat memurnikan bahan-bahan yang kita butuhin buat bikin ponsel kita. Terus, kenapa ini penting banget? Ya karena dengan benar-benar paham resepnya, industri bisa bikin prosesnya jadi jauh lebih optimal. Artinya apa? Bisa jadi pakai asamnya lebih sedikit, lebih hemat energi, dan yang paling penting, bisa ngurangin limbah radioaktif dari thorium. Ini bukan cuma soal kimia di atas kertas loh, ini tuh langkah nyata buat bikin teknologi yang kita andalkan tiap hari jadi lebih bersih dan efisien. Ini bikin kita jadi mikir ya, proses industri yang kelihatannya simpel banget, ternyata nyimpen rahasia kimia selama puluhan tahun. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Kira-kira ada berapa banyak lagi sih ilmu pengetahuan tak terlihat yang diam-diam bekerja di belakang layar yang ngebentuk dunia modern kita ini?